Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita belajar di Rumbel, Rumah Belajar BEM UI. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk teman-teman kelas 6 di tema 6 subtema 1. Tapi nih teman-teman, karena hari ini adalah pertemuan pertama antara teman-teman semua dan aku, maka aku sebagai pengajar baru kalian ingin mohon izin teman-teman untuk memperkenalkan diri. Oke. Karena tak kenal maka kata sayang ya teman-teman. Nama aku Atahira Dewisman. Teman-teman semua bisa panggil aku Kak Ata, atau kalau mau panggil Ata juga boleh. Nah, aku mau perkenalan nih sama teman-teman melalui metode past, present, and future. Apa sih itu? Nah, past atau masa lampau, dulu. Dulunya itu aku sama seperti teman-teman semuanya, merupakan pelajar kelas 6 SD. Aku itu suka banget sama matematika pas SD. Dan tapi aku nggak suka nih sama pelajaran bahasa Indonesia. Tapi saat ini, present, aku merupakan mahasiswa UI, pengajar di Rumbel, temenin teman-teman semua untuk belajar bahasa Indonesia. Karena saat ini tuh aku udah suka banget loh teman-teman sama pelajaran bahasa Indonesia. Nah, future-nya ke depannya aku harap aku bisa menjadi pengajar favorit teman-teman semua dan berhasil membuat teman-teman menyukai bahasa Indonesia. Oke, perkenalannya cukup, langsung aja kita ke pokok bahasan atau pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Apa itu teks non-fiksi? Teman-teman semua udah pernah dengar belum nih teks non-fiksi? Nah, teks non-fiksi itu adalah sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta. Setiap karangan yang berasal dari pemikiran dan pengamatan seseorang harus didukung oleh sesuatu yang nyata, kemudian disusun secara rapi dan sistematis. Contohnya, teks yang dibuat berdasarkan pengamatan objektif, hasil analisa, atau hasil penelitian. Nah, berdasarkan pengertian ini nih teman-teman, kita bisa ambil satu kata yang aku tebelin itu ya. Yang ini, fakta. Jadi teks non-fiksi itu teman-teman merupakan teks yang berdasarkan fakta. Nggak ada tuh hasil karangan yang berdasarkan hayalan aja. Teks non-fiksi itu harus berdasarkan fakta melalui pengamatan objektif, hasil analisa, atau hasil penelitian. Seperti itu, teman-teman. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya itu ada buku ilmiah, biografi, esai, jurnal, skripsi, penerbitan akademik, makalah ilmiah, makalah akademik, laporan buku, dan masih banyak lagi. Nah, contoh terdekat nih yang teman-teman bisa lihat adalah teks-teks yang ada di buku teman-teman semuanya, di buku pelajaran yang teman-teman dapatkan dari sekolah. Itu merupakan teks non-fiksi. Nah, ciri-ciri teks non-fiksi sebenarnya teman-teman udah bisa tahu ya dari pengertian sebelumnya berdasarkan fakta. Tapi aku mau menjelaskan lagi lebih rinci kepada teman-teman semua seperti apa sih teks non-fiksi. Yang pertama, memiliki pembahasan yang bahasanya itu formal, resmi, atau baku. Jadi nggak ada ya teman-teman yang bahasanya pakai gue lo atau pakai bahasa yang tidak sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian menggunakan gaya bahasa yang denotatif atau memiliki makna sebenarnya. Jadi nggak ada pengandaian atau hiperbola seperti itu ya teman-teman. Kemudian tersusun atas fakta dan data yang nyata. Yang tadi,
fakta dan berdasarkan data yang nyata, berdasarkan laporan, penelitian, atau pengamatan. Nah, kemudian ditulis secara runtut. Jadi nggak bisa ya teman-teman ditulis secara acak-acakan atau tidak jelas. Lalu yang terakhir adalah merupakan temuan baru atau penyempurnaan temuan lama. Jadi maksudnya dari kalimat ini adalah teks non-fiksi ini merupakan informasi yang memuat dari temuan baru. Apabila teks non-fiksi ini berisikan informasi temuan lama, pastinya temuan teks non-fiksi yang kamu baca itu merupakan penyempurnaannya dari temuan lama tersebut. Nah, sekarang gimana sih cara mengidentifikasikan teks non-fiksi? Yang pertama itu adalah bacalah teks dengan saksama, lalu coba pahami makna setiap kalimatnya. Nah, itu tadi teman-teman, kan kuncinya teks non-fiksi itu adalah berdasarkan fakta, menggunakan kalimat yang sesuai atau kalimat baku. Jadi, cara yang paling ampuh nih, cara yang utamanya adalah teman-teman semua membaca dengan sesama teks non-fiksi tersebut. Wah, apakah dia berdasarkan fakta, menggunakan bahasa yang baku. Setelah itu teman-teman bisa mengidentifikasikannya. Selanjutnya adalah dengan cara mencari kalimat utama, karena dengan mencari kalimat utama itu akan membantu teman-teman semua dalam proses mengidentifikasi teks non-fiksi. Lalu yang ketiga ada menentukan ide pokok dengan menggunakan kata kunci. Dengan begitu akan memudahkan kita memahami fakta dan data yang ada di dalam sebuah teks non-fiksi. Lalu yang terakhir, memanfaatkan kata tanya apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu informasi penting dan menyajikannya dalam kesimpulan. Seperti itu, teman-teman. Nah, contoh dari teks non-fiksi yang akan kita baca bersama-sama, teman-teman, judulnya adalah Penemu Facebook. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Mark Zuckerberg meluncurkan Facebook dari kamar asrama Harvard pada tanggal 4 Februari 2004. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 4 Februari 2004. Apabila dari satu teks non-fiksi ini menyebutkan sebuah tanggal, maka kita bisa menyebut kalau teks ini menyediakan sebuah data, teman-teman, atau menyediakan sebuah fakta. Lalu kalimat berikutnya, sebuah inspirasi awal Facebook mungkin berasal dari Phillips Exeter Academy, sekolah tinggi swasta di mana ia lulus pada tahun 2002. Mark mempublikasikan direktori mahasiswa sendiri atau buku angkatan yang oleh siswa disebut sebagai The Facebook. Direktori ini merupakan pengalaman bersosialisasi yang sangat penting di sekolah ini. Dengan hal tersebut, siswa dapat mendaftarkan berbagai informasi seperti tahun angkatan, kedekatan mereka dengan teman-teman, dan nomor telepon mereka. Setelah kuliah, Facebook dimulai dari hanya sebagai kepunyaan Harvard, sampai akhirnya Mark memutuskan untuk menyebarkan ke sekolah lain dengan bantuan dari teman sekamarnya, Dustin Moskovitz. Mereka pertama kali memulainya dari Stanford, Dartmouth, Columbia, New York University, Cornell, Brown, and Yale. Pada tanggal 21 Juli 2010, nah kita menemukan lagi tanggal ya teman-teman. Zuckerberg melaporkan bahwa Facebook mencapai angka 500 juta pengguna. Nah, ini sebuah data. Nah, teman-teman, setelah kita baca, kita bisa lihat nih kalimat-kalimat yang sudah aku bedakan warnanya menjadi warna merah. Kalau yang warna merah-merah ini merupakan sebuah data atau fakta yang diberikan dari teks non-fiksi ini, teman-teman. Mulai dari tanggal, kemudian ada angka yang disajikan nih kalau tahun,
2010, tepatnya 21 Juli 2010, Zuckerberg selaku penemu Facebook melaporkan bahwa Facebook mencapai angka 500 juta pengguna. Seperti itu. Dan jadi dapat disimpulkan ya teman-teman kalau misalkan teks ini merupakan artikel yang menceritakan bagaimana sih Facebook berawal dari mana, bagaimana Mark Zuckerberg ini mendapatkan ide sehingga bisa meluncurkan Facebook yang bisa teman-teman pakai di rumah kayak gitu. Nah, setelah kita membaca nih salah satu contoh dari teks non-fiksi, teman-teman bisa merasakan ya apa yang telah dijadikan sebagai ciri-ciri dari teks non-fiksi ada di dalam teks ini nih teman-teman. Seperti penyajian data, nih, mencapai angka 500 juta pengguna. Terus fakta, melalui tanggal-tanggal, ada tanggal 4 Februari 2004, terus juga diberitahukan kalau Mark lulus dari sekolahnya Phillips Exeter Academy, itu pada tahun 2002. Kemudian juga di sini kita disajikan juga tanggal 21 Juli tahun 2010, di mana Facebook mencapai angka 500 juta pengguna. Nah, selain itu kita bisa lihat juga kalimat demi kalimat atau kata demi kata yang digunakan pada teks non-fiksi ini menggunakan kalimat yang baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu juga, teks non-fiksi ini dijelaskan secara runtut ya teman-teman. Mulai dari Mark bagaimana meluncurkan Facebook pertama kali pada tahun 2004, di mana itu berasal dari idenya pada saat di sekolah tinggi swasta, inspirasi awalnya dia. Kemudian bagaimana dia membuat Facebook ini nih menjadi sebuah buku angkatan awal dari Facebook ini. Kemudian yang tadinya buku angkatan yang dinamai The Facebook ini hanya dimiliki oleh Harvard, Mark mengeluarkan ide untuk menyebarkannya ke sekolah lain seperti di Stanford, Dartmouth, Columbia, New York University, Cornell, Brown, and Yale. Nah, kita bisa lihat kalau teks non-fiksi ini dijelaskan secara runtut ya teman-teman, tidak terbalik gitu. Jadi dijelaskan dari awal bagaimana Facebook itu menjadi terkenal sampai di tahun 2010 ini ya teman-teman. Seperti itu. Oke, penjelasan dari aku mengenai teks non-fiksi dicukupkan sampai sini. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, setelah ini ya teman-teman di WA Group kita diskusiin bareng-bareng bersama aku. Silakan teman-teman kemukakan pertanyaan sebanyak-banyaknya apa yang teman-teman kurang mengerti dan kurang pahami, atau teman-teman mau lihat contoh yang lain pun silakan. Oke, aku sudahi ya teman-teman semuanya. Dadah.